Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah mekanika dengan teori, konsep momentum, impuls, dan tumbukan. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Mita Ramadhani, Laila Sapni, dan Nadia Amelia. Yang pertama ada momentum. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang bergerak. Momentum adalah besaran vektor di mana dimensi momentum dituliskan dalam MLT pangkat minus 1. Selanjutnya ada persamaan momentum. Persamaan momentum bergantung pada massa dan kecepatan. Persamaan momentum dituliskan dalam P sama dengan M dikali V, di mana P sama dengan momentum dengan satuan kilogram dikali meter per sekon, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, dan V sama dengan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Selanjutnya adalah impuls. Impuls merupakan ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum suatu benda. Impuls juga merupakan besaran vektor, dan di mana dimensi impuls dituliskan dalam M dikali L dikali T pangkat minus 1. Selanjutnya ada persamaan impuls. Persamaan impuls bergantung pada gaya dan selang waktu, di mana dirumuskan dengan I sama dengan F dikali delta T, di mana I merupakan impuls dengan satuan Newton sekon, F sama dengan gaya dengan satuan Newton, delta T sama dengan selang waktu dalam satuan sekon. Selanjutnya ada hubungan momentum dan impuls. Impuls juga merupakan perubahan momentum suatu benda. Nah, dituliskan sama dengan I sama dengan delta P, di mana P1 sama dengan MV1 sama dengan momentum awal dengan satuan kilogram meter per sekon. P2 sama dengan MV2 merupakan momentum akhir dengan satuan kilogram meter per sekon. Delta P sama dengan P2 dikurang P1 merupakan perubahan momentum dengan satuan kilogram per meter dikali meter per sekon. I sama dengan F dikali delta T merupakan impuls dengan satuan Newton sekon. Selanjutnya ada hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum yaitu M1 V1 ditambah M2 V2, di mana M1 V1 ditambah M2 V2 merupakan jumlah momentum sebelum tumbukan, sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen, di mana merupakan jumlah momentum sesudah tumbukan. Selanjutnya ada koefisien restitusi, yaitu perbandingan antara nilai selisih kecepatan kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan. Koefisien restitusi dirumuskan dengan E sama dengan V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2, sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen per V1 dikurang V2. Nah, nilai koefisien restitusi ini untuk menunjukkan kelentingan benda pada peristiwa tumbukan. Selanjutnya ada jenis-jenis tumbukan. Tumbukan sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, yang pertama ada tumbukan lenting sempurna. Di sini kami telah mencantumkan contoh tumbukan lenting sempurna. Pada gambar 1 merupakan gambar sebelum terjadinya tumbukan. Sebelum terjadinya tumbukan. Nah, di sini kedua benda dengan benda M1 dan benda M2
dengan kecepatan V1 dan V2. Kemudian bertumbukan, maka setelah tumbukan, dia tetap kembali ke arah yang tetap dan tidak ada energi yang hilang. Maka di dalam tumbukan lenting sempurna ini berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Dan berlaku hukum kekekalan energi kinetik, karena di saat setelah terjadinya tumbukan tidak ada energi yang hilang. Maka ia berlaku hukum kekekalan energi kinetik, yaitu setengah M1V1 kuadrat ditambah setengah M2V2 kuadrat sama dengan setengah M1V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2V2 aksen kuadrat. Dan nilai koefisien restitusinya adalah E sama dengan 1. Maka V2 aksen dikurang V1 aksen per V1 dikurang V2 sama dengan 1. V2 aksen dikurang V1 aksen sama dengan V1 dikurang V2. Nah, selanjutnya ada tumbukan lenting sebagian. Yaitu di sini terdapat gambar di mana terlihat kedua benda sebelum bertumbukan, dan setelah itu bertumbukan, dia tidak kembali ke posisi semula. Tidak kembali ke posisi semula artinya adanya energi yang menghilang. Maka di dalam tumbukan lenting sebagian ini berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Karena setelah terjadinya tumbukan, kedua benda tidak kembali ke posisi yang sama, melainkan adanya energi yang hilang. Dan kedua benda tidak menyatu setelah tumbukan. Dan besar koefisien restitusinya yaitu E lebih kecil dari 0 dan E lebih besar dari 1. Maka E sama dengan akar H1 per H0. Selanjutnya ada tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, di sini terlihat dua benda 1, benda M1 dan benda 2, benda M2 dengan kecepatan V1 dan V2. Kemudian bertumbukan. Nah, setelah tumbukan, kedua benda ini menyatu dan bergerak bersama setelah tumbukan. Kedua benda yang awalnya tidak menyatu, kemudian menyatu dan bergerak bersama setelah tumbukan. Maka di dalam tumbukan tidak lentik sama sekali ini, berlaku hukum kekekalan energi momentum, tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik karena adanya energi yang hilang. Dan kedua benda menyatu dan bergerak bersama setelah tumbukan, maka berlaku F1 aksen sama dengan F2 aksen sama dengan V aksen. Dan besar koefisien restitusinya adalah E sama dengan 0. Maka V aksen sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 per M1 ditambah M2. Baik, sekian penjelasan materi mengenai impuls, momentum, dan juga tumbukan dari kelompok 4 mata kuliah mekanika dari kelas PIPA 2021A Fakultas Matematika Ilmu Alam Universitas Negeri Medan. Sekian dan terima kasih.